Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Semangat sekali. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Jelas baik dong. Ya semangat sekali. Luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, coba ada lihat sekitaran, semuanya juga lihat sekitarannya. Apa ada sampah? Jika ada sampah, dibuang di tempat sampah ya. Ada? Enggak, Bu. Ada. Oh iya, udah kan. Nah, sebelum kita pelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Nah, ibu ambil dulu ya. Ya, Bu. Pelajaran kita hari ini adalah melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Apakah anak-anak ibu masih ingat? Bagus. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu dapat mengetahui atau mengidentifikasikan ungkapan penolakan, ajakan yang terdapat dalam teks cerita. Nanti teks ceritanya ada di sini ya. Yang kedua, siswa dapat menuliskan ungkapan dari ungkapan penolakan dan ajakan tersebut. Ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan ungkapan penolakan dan ajakan dari teks bergambar. Yang keempat, siswa mampu mengulangi ungkapan ajakan dan penolakan dengan bahasa yang santun dan benar. Yang kelima, siswa dapat mengulangi ungkapan penolakan dan ajakan tersebut nantinya dengan kalimat yang santun, benar, dan manfaat. Selanjutnya yaitu siswa dapat mengikuti ungkapan ajakan dan penolakan dalam cerita anak dengan tepat, mampu menghubungkan antara simbol dari sila-sila Pancasila dengan benar. Untuk tujuan selanjutnya juga, siswa dapat mengetahui contoh sikap yang berhubungan antara simbol dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara burung Garuda. Selanjutnya, siswa dapat menyalin contoh sikap dari hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, siswa juga dapat memahami hubungan antara gambar dan sila-sila Pancasila. Lalu, untuk yang selanjutnya, siswa dapat menjelaskan hubungan antara lambang negara dengan sila-sila Pancasila dengan baik. Nanti setelah melakukan penugasan, siswa harus dapat mampu menceritakan hubungan yang terdapat pada gambar dengan lambang negara dan sila Pancasila. Selanjutnya, pada bilangan nanti bilang penjumlahan dan pengurangan, siswa dapat mengetahui dan dari pengurangan dan penjumlahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, itu tujuan selanjutnya, siswa juga dapat nantinya tahu bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Lalu, siswa dapat mengerjakan masalah penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan cacah nantikan dengan tepat. Siswa nanti dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan itu melalui bilangan cacah dalam segala masalah yang akan dipecahkan dengan benar dan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran. Baiklah. Nah, ibu mau di sini anak ibu membentuk kelompok ya. Di sini ada kelompok. Nah, ibu di sini mau anak ibu membentuk kelompok, dan ini adalah kelompok 1 adalah kelompok Cika dan kelompok 2 adalah kelompok Adel ya. Nah, ini ada teks cerita. Kita akan belajar mengenai ungkapan penolakan dan pengajakan. Misalnya anak ibu bisa nggak
kasih pahami apa itu penolakan dan ajakan. Namanya juga menolak. Menolak itu ada yang bisa memberi gagasannya? Apa itu ungkapan penolakan? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai ungkapan penolakan. Misalnya jika disuruh ibunya untuk melihat kambing, jadi karena Cika lagi sedang asik main, jadi Cika tidak bisa. Lalu apakah itu yang disebut penolakan? Misalnya ungkapannya seperti ini, maaf Bu, Cika tidak bisa, Cika masih bermain. Gitu. Apakah itu penolakan atau ajakan? Sudah tahu. Penolakan, benar sekali. Tepuk tangan buat kita dong. Ayo dong, semangat, jangan lemas-lemas gitu anak-anak Ibu. Nah, coba ada dari penolakan, contoh penolakan yang Ibu sampaikan, apakah ada bisa contohkan? Kayak mana? Misalnya Adel nih disuruh beli tahu ke kedai sama Ibu Adel. Namun Adel lagi banyak tugas, jadi asik belajar gitu. Bagaimana? Ya betul, bagus sekali turunan buat Adel. Nah itu tadi adalah ungkapan penolakan. Kalau ungkapan ajakan sendiri adalah kita itu mengajak, misalnya begini, Cika nanti Cika ikut ibu ya, kita ke sana bentar beli barang, kan misalnya. Itu adalah ungkapan ajakan. Tuliskan dulu contoh dari ungkapan penolakan. Atau di situ ada buku temanya. Nah, ini ada buku tema. Di sini ada soal. Nah, nanti kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah paham kan tentang ungkapan penolakan dan ajakan? Sekarang kita masuk ke dalam teks sila Pancasila. Nah, kita masuk teks sila Pancasila. Jadi sila Pancasila itu ada berapa sih? Ada 5. Kuat dong suaranya. 5. Yang pertama pasti anak-anak Ibu hafal. Kalau tidak hafal, setidaknya ya belajar untuk menghafal, kan? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dan dipimpin oleh 5, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagus. Itu tadi adalah sila-sila Pancasila. Nah, jika kita kaitkan dalam hidup rukun, gimana? Kita masuk ke dalam sila Pancasila misalnya. Yang pertama, misalnya di sini Cika agamanya adalah agama Kristen, Adel agama Islam. Jadi Cika ini beribadah di tempat yang sudah ditentukan. Adel juga ditempatkan kalau beribadah ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan. Tapi haruskah Adel sama Cika bertengkar atau tidak saling menghargai walau berbeda agama? Ya kan? Jadi kita di sini walau berbeda agama, berbeda budaya, kita tetap harus hidup rukun agar tidak terjadi pertikaian. Gitu ya. Untuk itu ada di sini juga gambar mengenai hidup rukun. Di sini ada gambar 1, gambar 2. Yang pertama itu adalah gambar masyarakat sedang bergotong royong, ya kan? Jadi kenapa di sini termasuk hidup rukun? Karena di sini masyarakat tuh banyak tuh kan
bilangan Cece